Seorang pengusaha tajir melintir tiba-tiba jatuh sakit. Dia rela bayar mahal kok, asalkan diobati oleh dokter profesional. Tapi banyak dokter gadungan cuma mau ngincer duitnya. Dengan mengamati resume mereka, apa kamu tahu mana dokter yang asli? Di resumenya tertulis, Pak Robi Ganindra lahir pada tanggal 31 November. Di bulan November cuma ada 30 hari. Mana ada tanggal 31? Jadi resumenya pasti palsu tuh. Sementara itu, Pak Matias Julianto nggak mencantumkan nama kota lahirnya. Di situ cuma tertulis provinsinya. Andai duitku bisa beranak pinak, pasti akan kupilih dokter yang pertama sih. Semua penghuni kontrakan Lia dilarang membawa hewan peliharaan. Tapi suatu hari, dia nemu anjing lucu yang ditinggal oleh pemiliknya. Karena kasihan, dia langsung membawanya pulang. Tapi beberapa minggu kemudian, si pemilik kontrakan mendatangi kamarnya. Lia langsung ngumpetin anjingnya sebelum membukakan pintu. Tapi pria itu segera tahu kalau Lia punya anjing. Gimana caranya? Lia lupa ngumpetin makanan anjingnya tuh. Kemasannya masih tergeletak di kamarnya. Hanum dapat chat dari 3 cowok yang mau mengajaknya kencan. Ada Dion, Toby, dan Brian. Hanum juga bilang ke ketiga cowok itu kalau dia suka banget baca buku, terutama yang bergenre detektif. Dari jawaban mereka bertiga, apa kamu bisa tahu cowok mana yang berbohong? Dion bilang, kebetulan dong, aku juga suka detektif. Kakekku kenal akrab loh sama Sherlock Holmes. Toby bilang, wah kita sehati nih dari 200 buku yang ku baca tahun lalu. Kebanyakan sih cerita detektif. Lalu Brian membalas, wow keren tuh. Aku juga suka baca karena mamaku punya toko buku. Dan dia sering banget tuh bawain aku buku. Jelas Dion yang berbohong. Sherlock Holmes cuma karakter fiksi dan dia nggak pernah ada dalam kehidupan nyata. Jadi kakeknya nggak mungkin lah mengenal Sherlock. Elisa sedang merayakan pesta ulang tahun. Dari ketiga tamunya, dia mendapat kado yang masing-masing berupa sarung tangan, tas make up, dan kacamata hitam. Tapi Elisa nggak suka dengan salah satu hadiahnya. Apa kamu bisa tebak hadiah mana yang nggak dia suka? Dan memangnya kenapa sih? Pasti sarung tangan ini, karena keduanya sebelah kanan. 3 zombie cewek ini ngejar-ngejar Johan, dan rupanya salah satu dari mereka pernah jadi pacar Johan. Apa kamu tahu yang mana? Lihat baik-baik lengan Johan deh. Ada tato bertuliskan J plus L. Itu pasti inisial namanya dan nama pacarnya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, di kaki zombie B ada label bertuliskan Lucy. Itu pasti nama dia. Dan kalau Lucy dimulai dengan huruf L, jadi zombie B pasti mantan pacar Johan. Ada Ismi lagi. Pasti nyasar di hutan lagi tuh. Setelah kebingungan muter-muter gak tentu arah, akhirnya dia sampai lagi di rumah penyihir. Di dalam rumah, dia ngelus-ngelus Anabul seperti biasa, kemudian minta tolong ke si penyihir agar mau menunjukkan jalan pulang. Penyihir itu bersedia menolongnya, asalkan Ismi bisa nebak namanya. Untung ada petunjuknya. Sebutin bagian terbesar dari negara-negara berikut. Rumania, Oman, Spanyol, dan Argentina. Akhirnya Ismi bisa nebak nama penyihir itu dengan benar. Apa kamu juga tahu namanya? Bagian terbesar dari nama negara pastilah huruf depannya. Huruf depan dari Rumania adalah R, Oman, O, Spanyol, S, dan Argentina tentu saja A. Penyihir itu pasti bernama Rosa. Nama penyihir yang satu ini mirip kayak penyanyi ya.
Restoran ini dibobol maling sebelum jam buka dan si maling berhasil membawa kabur semua uang yang disimpan di ruang kantor. Detektif segera datang ke lokasi untuk melakukan interogasi. Si koki bilang dia sibuk masak dan gak sempat mengamati sekeliling. Jadi dia gak melihat ada kejadian aneh. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi. Ngapain nyuri-nyuri segala kan? Lalu si pelayan bilang dia sempat lihat ada pengunjung masuk ke ruang kantor. Tapi dia gak curiga. Jadi dia biarin aja orang itu. Detektif itu langsung menahan si pelayan karena telah mencuri. Kok bisa? Saat kejadian, restorannya masih tutup, jadi nggak akan mungkin ada pengunjungnya. Indriana mau ngasih mamanya hadiah ulang tahun istimewa, tapi dia belum nemu hadiah yang cocok nih. Jadi dia mau membobol komputer mamanya biar bisa ngintip wishlist di akun all shop-nya. Ternyata komputernya di password dan dia nggak tahu passwordnya lagi. Untung masih ada petunjuknya. 9, 14, 4, 18, 9, 1, 14, 1. Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap angka tersebut merepresentasikan urutan abjadnya. Abjad ke-9 dalam alfabet adalah I, abjad ke-14 N, abjad ke-4 D, dan abjad ke-18 adalah R. Lalu, abjad ke-9 yaitu I lagi, abjad pertama A, abjad ke-14 N, dan terakhir abjad pertama yaitu A. Indriana. Erna, Mila, dan Davi suka banget jus apel. Sedangkan Anna, Laila, dan Sasa suka jus jeruk. Kalau mengikuti polanya, berarti Nanda suka jus apa ya? Pada kelompok nama Erna, Mila, dan Davi cuma ada satu huruf A. Sementara Anna, Laila, dan Sasa punya 2 huruf A. Karena Nanda juga punya 2 huruf A, berarti dia suka jus jeruk. Saat lagi piknik ke Thailand, Wisnu ketemu cewek cantik. Tanpa buang-buang kesempatan, Wisnu langsung ngajak dia jalan, tapi syaratnya Wisnu harus bisa nebak nama cewek itu. Karena si cewek naksir berat sama Wisnu, dia akhirnya ngasih petunjuk. Namaku 2/9 dari Makedonia, 2/7 dari Libanon, dan 2/6 dari Kanada. Apa kamu bisa tahu nama cewek ini? 2/9 dari Makedonia berarti 2 dari 9 huruf yang terdapat pada kata Makedonia, yaitu M-A. 2/7 dari kata Libanon berarti L-I, dan 2/6 dari Kanada berarti K-A. Jadi cewek itu bernama Malika. Perampok bank di kota X telah lama menjadi buron dan polisi memperkirakan dia akan kabur ke luar negeri. Maka mereka mendatangi bandara untuk melakukan interogasi. Seorang guru geografi bernama Bram bilang dia mau liburan ke Jerman, Polandia, dan Wonderland. Sandra mengaku dia berprofesi sebagai model dan sedang dalam perjalanan menuju Italia untuk mengikuti acara pemotretan. Max, seorang mahasiswa, mengatakan dia mau pulang ke Ukraina untuk menikmati liburan semester bareng keluarga. Perampoknya yang mana ya? Perampoknya Bram. Wonderland cuma ada di dunia dongeng. Kalau dia memang guru geografi, harusnya sih dia tahu negeri itu cuma fiktif. Amelia terbangun di penjara bawah tanah dan saat dia berusaha mau kabur, ternyata pintunya di password. Di situ terdapat petunjuk MSSRK. Apa kamu tahu 2 huruf berikutnya? Itu cuma inisial nama hari dalam seminggu kok. M berarti hari Minggu, S Senin, kemudian S lagi Selasa, Rabu, Kamis. Maka 2 huruf berikutnya adalah J dan S, yaitu inisial dari hari Jumat dan Sabtu. Bu Laura punya 3 anak cewek yang masing-masing bernama Sari, Kiara, dan Amanda. Mereka bertiga sedang disetrap, jadi nggak boleh keluar rumah. Beberapa saat kemudian, tetangga Bu Laura bilang dia melihat salah satu anak ceweknya ada di mall, tapi dia nggak tahu persis yang mana. Bu Laura langsung pulang dan menginterogasi ketiganya.
Sari bilang dia asik baca buku seharian. Kiara bilang dia nggak keluar kamar seharian karena sibuk nonton drakor. Lalu Amanda mengatakan kalau dia seharian berkebun. Bu Laura langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Sepatu Kiara dan Amanda kotor tuh. Amanda sih oke-oke aja kalau sepatunya kotor, karena kan dia seharian ada di kebun. Tapi kalau Kiara jelas ngadi-ngadi lah. Tadi kan dia bilang kalau dia nggak keluar kamar. Kok sepatunya bisa kotor? Pas Gary adalah seorang dekan, mobilnya dicuri pagi ini. Gak lama kemudian polisi nemu mobil itu di seberang jalan. Pencurinya nabrak tiang, lalu kabur. Polisi menanyai 3 tersangka. Hilmi bilang, aku sibuk karena ada kelas sepanjang pagi, lalu aku jalan dengan teman-temanku. Rian bilang, aku meriksa kertas ujian saat itu. Robi bilang, aku bolos kuliah dan pergi ke tempat pacarku. Kamu bisa tebak siapa pelakunya? Hilmi, perhatikan bagian dalam mobilnya deh. Dia kehilangan salah satu antingnya. Usia gabungan Jenny dan Yasmin 49 tahun. Jenny 2 kali umur Yasmin saat Jenny seumur Yasmin sekarang. Berapa umur kakak beradik ini? Jenny 28 tahun dan Yasmin 21 tahun. Lisa suka anggur tapi nggak suka kentang. Dia suka labu siam tapi nggak suka selada. Dia juga suka kacang polong tapi nggak suka bawang bombay. Kalau begitu, dia suka labu atau apel ya? Labu, karena Lisa cuma suka makanan dari tanaman rambat. Kata mana yang gak cocok dalam kelompok ini dan kenapa? Skuter, semua kata yang lain adalah anagram. 2 orang mengikuti lomba, mereka harus menahan sesuatu. Akhirnya juri mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang tangan dan kakinya diikat. Kok bisa? Gampang aja, peserta harus menahan napas dan orang yang diikat itu berhasil menahan napas paling lama. Becky lagi mikirin kata dengan 7 huruf yang sering kita baca. Huruf keempat, 5, 6, dan 7 bertambah setiap tahun. Huruf ke-7, 6, dan 3 meliputi 70% dunia. Kata apa yang dipikirkan Becky? Jawabannya adalah berusia. Usia kita bertambah setiap tahun dan air meliputi lebih dari 70% bumi. Ami melihat Niko dan Niko melihat Mia. Ami udah nikah, tapi Mia belum. Apa orang yang udah nikah melihat orang yang belum nikah? Jawaban kamu iya atau enggak? Atau informasi ini nggak cukup? Jawabannya adalah ya. Ada 2 kombinasi yang masuk akal. Kalau Niko udah menikah, Mia yang belum nikah melihatnya yang udah nikah. Kalau Nick belum nikah, masih ada Ami yang udah nikah. Kalau gitu, dia melihat Niko yang masih lajang dan itu juga menjawab pertanyaannya. 5 teman lagi makan apel, Ami selesai sebelum Bob, tapi setelah Nur. Danny selesai sebelum Eva, tapi setelah Bob. Kamu tahu urutan orang yang menghabiskan apel itu? Nur, Ami, Bob, Danny, dan Eva. Eric adalah petugas parkir di supermarket. Suatu hari dia lagi patroli di tempat parkir seperti biasa. Dia melihat ada yang parkir di tengah jalan, lalu dia menanyai 4 cewek. Maaf mbak-mbak, yang punya mobil siapa ya?
Semua cewek bilang, bukan mobilku. Erik memperhatikan baik-baik mobil itu dan langsung tahu pemiliknya. Kamu bisa tebak siapa pemilik mobil itu? Cewek yang pertama, cuma dia yang nggak pakai tas, soalnya tasnya ada di mobil. Putra pulang malam-malam dan nemuin mobilnya rusak. 3 teman kosnya ada di sana dan Putra mutusin untuk nyari tahu pelakunya. Jadi dia pun menanyai mereka. Jojo bilang, "Aku nggak nyentuh mobil kamu. Aku ngajak jalan anjing tadi." Miko bilang, "Bukan aku tadi main bola sama temanku." Lalu Wildan bilang, "Gak ada kejadian istimewa hari ini. Aku cuma nongkrong sama tetangga." Kamu tahu siapa yang bohong? Wildan, dia bilang dia nongkrong sama tetangga tapi nggak ada yang tinggal di rumah kosong itu. Plus pipinya kelihatan kayak orang habis tabrakan tuh. Sophie lagi Lulu saudara kembar. Tahun ini ulang tahun Bella jatuh di hari Jumat. Lulu merayakan ulang tahunnya 2 hari kemudian di hari Minggu. Tamu-tamu yang datang di kedua ulang tahun ini nggak percaya kalau ulang tahun si kembar berselang 2 hari. Tapi kedua gadis itu menunjukkan KTP mereka dan menjelaskan semuanya. Jadi bagaimana mungkin? Si kembar lahir di malam hari, Bella lahir pas sebelum tengah malam tanggal 28 Februari, dan Lulu lahir pas setelah tengah malam tanggal 1 Maret. Ini tahun kabisat dan tanggal 29 Februari ada di antara kedua tanggal itu. Yuyun tinggal di sebuah pertanian, di sana dia punya kuda, kelinci, dan ayam. Ini yang dia bilang tentang kudanya. Semua kudaku kecuali 2 warnanya hitam, semuanya kecuali yang 2 juga warna coklat, dan semua kecuali 2 warna putih. Berapa kuda Yuyun dan apa saja warnanya? Dia cuma punya 3 kuda, 1 hitam, 1 coklat, dan 1 putih. Di sekolah ada pekan keberagaman dan salah satu murid dirampok. Detektif Halim menginterogasi 3 tersangka utama. Elisa bilang dia lagi kerja di kafetaria dari tadi. Asri menunjuk salah satu bendera dan bilang dia sedang membetulkannya karena dipasang terbalik. Naya bilang murid yang dirampok adalah bestinya, jadi dia nggak mungkin melakukan itu. Siapa yang salah? Asri, bendera yang katanya terbalik sebenarnya sudah benar. Di hari hujan saat musim panas, sebuah rumah di suatu lingkungan dirampok. Sementara pemiliknya sedang pergi, polisi datang menginterogasi 4 tetangga. Semua bilang mereka tinggal di rumah sepanjang hari, makan-makan sambil nonton film. Perhatikan rumah-rumah itu ya, siapa yang bohong? Roni yang bohong. Lihat deh, tanah di bawah mobilnya basah, artinya dia tiba setelah hujan turun. Jadi, dia memang meninggalkan rumah. Non Vivi Della adalah putri bangsawan kaya. Dia sedang berada di kamar hotelnya saat keamanan hotel menelpon. Petugas meminta Vivi untuk melarikan diri karena ada penjahat yang sedang naik ke kamarnya. Non Vivi lari ke lift, tapi di dalam lift ada seorang lelaki. Lift mana yang aman untuk dia pakai? Penjahat itu jelas datang dari lantai pertama, dan karena lelaki ini turun, pasti aman pergi bersamanya. Dita terbangun di penjara bawah tanah dan gak ingat apa yang terjadi. Setelah berkeliling sebentar, dia tahu kalau ini istana vampir yang dijaga makhluk itu sendiri. Dia juga menemukan 3 peti, salah satunya penuh koin emas, yang satunya berisi koin perak, dan peti terakhir penuh berlian. Dita bisa membawa peti yang manapun, tapi dia nggak akan bisa melewati si vampir. Apa yang harus dilakukan Dita? Dita harus mengambil peti berisi koin perak. Vampir takut sama perak, jadi Dita bisa melewatinya.
Amalia mengikuti acara kuis dan ini tugas terakhirnya. Jika berhasil menyelesaikan ini, dia akan menang. Dia punya kubus dengan angka-angka ini dan harus memakai 3 kubu supaya dapat angka 30. Yang mana yang harus Amalia pilih? Amalia harus membalik kubus dengan angka 9 menjadi 6, lalu memakai bareng bersama 11 dan 13. Nina harus meninggalkan rumah dalam 9 menit, listrik sedang mati, dan baterai ponselnya habis. Nina punya 2 jam pasir, yang satu mengukur 7 menit, dan yang satu lagi mengukur 4 menit. Gimana dia bisa mengukur tepat 9 menit? Nina harus memulai kedua jam pasir di saat yang sama. Saat jam pasir 4 menit habis, dia bisa memulainya lagi. 4 menit akan berlalu, ketika jam pasir 7 menit habis beberapa saat kemudian, dia harus memulainya lagi. Lamanya 7 menit. Jam pasir 4 menit akan berjalan 1 menit lagi bersama jam pasir 7 menit. Saat jam yang ini kehabisan pasir, lamanya akan 8 menit. Nina lalu harus membalik lagi jam pasir 7 menit. Sisa pasir di bagian atasnya persis 1 menit. Sekarang aku mau nunjukin beberapa gambar dan tugasmu adalah menemukan apa yang salah dengan gambar itu. Siap? Ini yang pertama. Gimana? Mobil ini nggak punya roda kemudi. Mudah. Gimana dengan gambar ini? Kamu lihat ada yang aneh? Bayangan di cermin berbeda dengan kenyataannya. Gimana dengan gambar ini? Kayaknya ada yang aneh deh di sini. Orang-orang ini lagi main sepak bola, tapi yang dipakai bola basket. Kalau gambar ini gimana? Kira-kira ada yang salah nggak? Orang-orang itu ada di luar angkasa, tapi mereka nggak pakai baju antariksa. Mereka nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian itu. Ada orang yang lagi jalan-jalan naik balon udara nih. Kamu lihat apa yang salah di sini? Ini jelas bukan balon udara. Sarah nggak sengaja narik tuas di lab sains dan membebaskan segerombolan zombie mutan. 4 manusia yang tersisa di lab harus melarikan diri sebelum para zombie bisa menyusul. Mereka harus menyeberangi jembatan tali tua yang menggantung di atas ngarai besar. Menurut perhitungan sang profesor, para zombie akan menyusul tim lab dalam 17 menit. Mereka semua harus segera menyeberangi jembatan ini sebelum para zombie tiba. Sarah adalah yang tercepat. Dia bisa menyeberangi jembatan ini dalam 1 menit. Si asisten lab, Dono, bisa melewatinya dalam 2 menit. Tapi, si petugas kebersihan dan profesor jauh lebih lambat. Petugas kebersihan butuh 5 menit dan profesor butuh 10 menit untuk sampai ke seberang. Mereka juga cuma punya 1 lentera. Bagaimana cara agar mereka bisa tiba di seberang dengan selamat kalau jembatan ini cuma bisa menampung 2 orang dan tiap kelompok harus membawa lentera untuk menerangi jalan? Begini caranya. Sarah dan Dono menyeberang lebih dahulu sambil bawa lentera. Mereka butuh waktu 2 menit. Sarah yang paling cepat berlari kembali dengan membawa lentera. Kemudian, profesor dan petugas kebersihan menyeberangi jembatan bersama dan mereka butuh waktu 10 menit. Totalnya sudah 13 menit. Dono mengambil lentera dari mereka dan berlari melintasi jembatan untuk membantu Sarah menyeberang. Dengan waktu tersisa 2 menit, Sarah dan Dono sampai dengan selamat ke sisi seberang. Tepat waktu untuk memotong tali dan menyelamatkan hidup mereka. Helena akhirnya membeli gitar baru. Dia ingin langsung memainkannya, tapi dia harus sekolah dulu. Dia mengunci gitar itu di kamarnya dan pergi. Saat sampai di rumah sore harinya, gitar itu sudah hilang. Dia tahu pelakunya pasti anggota keluarganya, karena mereka selalu saling ngeprank. Jadi, dia menanyai mereka semua.
Mamanya Helena bilang dia bahkan belum pernah melihat gitar yang dibeli Helena. Papanya bilang dia melihatnya saat dia melewati kamar Helena, tapi nggak ngapa-ngapain gitar itu. Kakaknya bilang dia belum naik ke lantai 2 seharian, jadi dia juga belum melihat gitar itu. Helena langsung bisa memecahkan misteri itu. Bisakah kamu memecahkannya juga? Ayahnya berbohong. Dia bilang dia melihat gitar saat melewati kamarnya, tapi itu mustahil. Helena mengunci pintu saat pergi. Jono, Carlo, dan Benny sedang duduk di bangku taman. Salah satu dari mereka janji untuk bertemu kedua adiknya. Dia berjanji akan membawa mereka berjalan-jalan di taman. Bisakah kamu menebak siapa? Benny, lihat pergelangan tangannya. Dia memakai 2 gelang. Kemungkinan itu dibuat oleh adik-adiknya. Joshua sedang berjalan di hutan pada malam hari dan menemukan kastil tua. Dia penasaran, jadi dia menyelinap masuk dan berjalan menyusuri koridor. Tak lama, dia bertemu 3 sosok berjubah. Saat Joshua bertanya siapa mereka, mereka bilang mereka adalah 2 manusia serigala dan 1 vampir. Ketiganya bilang Joshua telah membuat pilihan yang buruk dengan masuk ke kastil ini. Mereka nggak bakal membiarkan Joshua pergi kecuali dia lebih pintar dari mereka. Joshua harus menebak mana yang vampir. Menurut aturan, dia cuma diperbolehkan menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, dan pertanyaannya nggak boleh, apa kamu vampir? Setelah berpikir beberapa menit, Joshua bertanya, apa warna matamu? Dia menebak siapa yang vampir dan diizinkan meninggalkan kastil. Kenapa dia menanyakan itu dan bagaimana pertanyaan itu membantunya? Vampir nggak punya pantulan di cermin dan nggak muncul di foto. Vampir itu mungkin nggak tahu warna matanya. Suatu sore, 4 orang teman bertemu untuk minum kopi. Seseorang bertanya berapa umur mereka dan mereka menjawab dengan teka-teki. Mereka bilang umur Mia 3 kali lipatnya Anna. Tapi 3 tahun lalu, Anna setahun lebih muda dari Claudia sekarang. Dan Olivia 2 kali lebih tua dari Anna. Jadi, bisakah kamu mengurutkan umur mereka sesuai usianya? Urutan yang benar adalah Mia, Olivia, Anna, dan Claudia. Ulang tahun Mary sebentar lagi dan dia ingin memanjakan diri dengan bersantai di spa. Saat dipijat, Mary tertidur. Ketika bangun, uangnya sudah hilang dari dompet. Ada 3 kemungkinan tersangka. Sang kasir, Erika, mengaku dia baru makan siang di belakang. Catherine, si tukang pijat, bilang, aku ke belakang toko untuk mengambil minyak lagi. Monica, seorang pelanggan, bilang dia nggak melihat apa-apa dan cuma nunggu giliran. Gimana menurutmu? Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Catherine, si tukang pijat. Dia pasti menunggu Mary tertidur dan mengambil uangnya. Lihatlah uang yang tersembunyi di balik minyak itu. Susana sedang berjalan-jalan dan melihat seekor anjing kecil. Sepertinya anjing itu baru kabur, jadi dia membawanya dan mencari pemiliknya. Dia berjalan memasuki gedung perkantoran. Ada 3 orang di sana. Susana langsung tahu siapa pemilik anjing itu. Bagaimana dia bisa tahu? Lihatlah pria yang di tengah, dia sedang duduk di atas tali anjing. Kiki menggelar pertunjukan tari. Dia tiba di Finlandia dengan 3 penari terbaik untuk tampil saat liburan Natal. Pada hari pertama perjalanan mereka, Kiki ditemukan pingsan di kamar hotelnya. Dokter mengatakan seseorang meracuninya. Polisi menginterogasi semua penari. Kira bilang, aku dan teman-temanku pergi dari hotel pagi-pagi untuk berkeliling kota. Tapi Kiki nggak ikut karena ada rapat. Aku juga ada kencan dengan pacar onlineku, Michael. Pam bilang, aku ke pantai untuk berjemur dan berenang. Saat kembali, aku melihat Kiki di lantai. Dan April bilang, aku pergi ke museum sendirian. Gak ada yang mau nemenin aku.
Siapa yang bohong? Pam, saat ini malam Natal, jadi sedang sangat dingin di Finlandia. Dia nggak mungkin berenang di pantai. Oh no! Polisi menangkap Pam. Jadi Kira dan April harus mencari penari baru untuk pertunjukan mereka. Mereka melihat beberapa profil di internet dan memilih 3 wanita ini. Debra, Sally, dan Lily. Tapi cuma satu yang infonya asli. Bisa tebak siapa? Profil Debra kelihatan asli, tapi lihat bayangan di fotonya lebih dekat. Kepalanya di Photoshop ke badan orang lain. Jadi profilnya pasti palsu. Dan menurut tanggal lahir cewek ketiga, dia belum lahir. Jadi mereka harus memilih Sally. April, Kira, dan Sally tampil di aula musik. Tapi pertama-tama mereka pergi ke ruang ganti untuk siap-siap. Tiba-tiba satpam setempat masuk dan mengatakan, "Jangan bergerak, kami harus memeriksa ulang semua barang bawaan. Ada seorang buronan di antara para aktor." Ini barang bawaan yang ditinggalkan oleh 4 orang yang sedang berperan jadi Sinterklas. Bisakah kamu menemukan si penjahat? Sinterklas nggak pernah mencukur jenggotnya. Jadi, koper kedua agak mencurigakan karena berisi krim cukur. 3 Sinterklas yang tersisa membuka acara. Mereka terlihat sangat identik saat mengenakan kostum. Setelah itu, mereka ke belakang panggung, melepas jenggot dan topi mereka, lalu minum kopi. Ini Carl, Peter, dan George. Setelah istirahat, mereka memakai kostum lagi dan pergi ke pesta penutupan. Apa kamu bisa menebak mana yang Carl? Carl mengaduk gula dalam kopinya menggunakan tangan kiri, berarti dia kidal. Dan Sinterklas ini memberi tanda tangan menggunakan tangan kirinya. Jadi, dia pasti Carl. Setelah tampil, Kira dan April berkunjung ke parade lokal. Bisakah kamu membantu mereka menemukan seekor domba di antara semua Sinterklas ini? Ini dia. Bagaimana dengan rusa kutub ini? Apa kamu melihat beruang di antara mereka? Halo. Kira dan April pergi ke mall dan melihat 4 Sinterklas yang lagi beli kado untuk keluarga mereka. Sementara itu, satpam mall menerima telepon dari polisi. Seorang pencuri misterius dengan pakaian Sinterklas telah merampok banyak toko souvenir. Setahu mereka, mall ini target berikutnya. Sang satpam meminta semua orang untuk tidak bergerak. Bisakah kamu membantunya menemukan si penjahat? Sinterklas ketiga, dia menyembunyikan linggis di tasnya. Selain itu, jenggot dan kumisnya berbeda dari Sinterklas lainnya. Kira dan April mengadakan pesta di kamar hotel. April mendekorasi ruangan itu dan memasang pohon Natal. Sementara itu, Kira memasak makan malam dan menyiapkan kado untuk 3 orang, Thomas, Sally, dan Michael. Para tamu tiba dan pesta dimulai. Di tengah pesta, mereka sadar seseorang telah mencuri semua kado. Kira yakin itu pasti ulah salah satu tamu. Jadi, dia menginterogasi mereka semua. Masing-masing dari mereka membuat 2 pernyataan, 1 jujur dan 1 bohong. Thomas bilang, "Aku nggak ada di sini pas kejadian. Aku tahu Michael yang mencuri kado itu." Sally bilang, "Michael yang mencurinya. Aku melihatnya. Aku udah punya banyak kado." Dan terakhir, Michael bilang, "Aku nggak nyuri kadonya. Thomas jujur, dia nggak ada di sini tadi." Siapa yang mencuri kado-kado Natalnya? Kalau Thomas pencurinya, kedua pernyataannya pasti salah. Dan kalau Michael adalah pencurinya, maka semua pernyataan Thomas benar. Jadi, Sally yang mencuri kado. Frank menginap di kamar hotel di sebelah Kira. Sehari sebelum Natal, Kira mengetuk pintu Frank untuk meminjam pasta gigi. Pintunya terbuka, tapi Frank terbaring pingsan di lantai.
Malam harinya, dokter mengetahui bahwa dia diracun. Kira menanyai 3 orang, semuanya adalah teman sekamar Frank. Jeff bilang, "Hari ini aku makan malam bersama pacarku. Aku cuma melihat Frank pagi tadi, dan dia baik-baik aja." Thomas bilang, "Kami sarapan bareng Frank di kamarnya pagi ini. Moodnya lagi bagus banget." Dan Elle bilang, "Aku baru aja kembali. Aku harus beli kado untuk keluargaku. Jadi, aku belanja seharian." Siapa yang meracuni Frank? Screensaver itu udah ketinggalan zaman, tapi Frank memakainya untuk menulis petunjuk dengan nama si pelaku. Pelakunya adalah Thomas. Kue coklat dan dia menaruhnya di atas meja pujasera lalu pergi untuk membeli minuman. Waktu balik lagi, dia lihat kuenya nggak ada. Dia nanya 3 orang yang berdiri di dekat situ. Harry bilang, "Bukan aku pelakunya, aku lagi diet bebas gula." Bu Giri menjawab, "Aku alergi mbak, sampai sekarang udah 30 tahun aku nggak makan coklat." Ellie bilang, "Sorry, tadi pas aku datang ke sini meja kosong jadi aku pakai aja. Aku nggak ngelihat ada kue." Siapa yang bohong? Bu Giri bohong tentang alerginya. Saat itu juga dia lagi minum coklat panas tuh. Malam ini Miko berencana pergi ke bioskop bersama teman-temannya, Mia, Dani, dan Christine. Dia membeli sekotak popcorn besar di festival itu, lalu popcorn itu ditaruh di meja dan dia bilang ke semua orang, "Film akan mulai 15 menit lagi. Aku masih ada waktu untuk ke kamar kecil. Tunggu di sini dan jangan makan popcorn sampai film dimulai ya." Dalam beberapa menit, Miko kembali dan dia melihat popcornnya tinggal setengah. Mia bilang, "Itu ulah Christine." Dani menjawab, "Dia bohong." Dan Christine bilang, "Dani bohong." Apa kamu tahu siapa yang makan popcorn? Dani, dia satu-satunya orang yang di pipinya ada remah popcorn. Sementara itu Yeni lagi minum teh sendirian di seberang pujasera. Tiba-tiba dia mendapat panggilan bisnis dan keluar untuk menjawabnya. Gelasnya dia tinggal di meja. Semenit kemudian, Yeni kembali dan menjadi sangat kesal. Ada orang yang minum teh di gelasnya sampai habis. Ada 3 orang yang berdiri di dekat meja itu. Apa kamu tahu siapa yang salah? Wanita yang di tengah. Dia ninggalin bekas lipstik ungunya di gelas tuh. Kamu bisa ngelihat orang kidal di antara 5 orang ini? Barista, dia memegang nampan dengan tangan kirinya dalam posisi stabil. Sementara itu, dia menyajikan minuman dengan tangan kanannya, jadi kemungkinan besar dia kidal. Marty lagi bikin minuman dari buah. Resepnya terdiri dari 90% cairan dan 10% campuran buah padat. Berat total campuran itu 20 kg. Setelah minuman dididihkan sebentar, Marty melihat minuman itu mulai menguap. Sekarang, minuman itu cuma mengandung 50% cairan dari berat totalnya. Berapa berat minuman itu sekarang? Awalnya cairan menduduki 90% campuran keseluruhan, yaitu 18 kilo. Dan berat bahan padatnya 2 kilo. Tadinya bahan padat menduduki 10% dan sekarang 50% dari berat seluruhnya. Tapi beratnya tetap 2 kilo karena cairan itu sekarang menduduki 50% bobotnya juga harus 2 kilogram. Jadi berat seluruh minuman buah Marty 4 kilogram. Diana, Pras, dan Kiki sedang memasak pasta. Mereka mulai menjerang air di dalam 3 panci yang identik di saat yang sama. Tapi air Pras mendidih paling dulu. Apa kamu tahu alasannya? Dia satu-satunya orang yang pancinya ditutup. Terakhir yuk, kita lihat gudang makanan. Kamu melihat ada yang aneh?
bis ini punya mata.